Jumlah pasien yang telah dirawat karena demam berdarah di Rumah Sakit Pasar Rebo itu sebanyak 158 orang, terdiri dari 106 warga DKI dan sisanya adalah pendatang. Ramaku Peduli bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas, Danamon Peduli, Indosat Peduli mengadakan serangan umum terhadap nyamuk demam berdarah di 5 wilayah DKI Jakarta, tanggal 1 Maret 2008. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam aksi sosial berantas nyamuk demam berdarah. Partisipasi Anda dapat disalurkan melalui rekening Ramaku Peduli BCA Cabang Fatmawati, nomor rekening 07130106615, 07130106615, atau Yayasan Danamon Peduli di rekening Danamon Cabang Menara Bank Danamon, nomor rekening 69000966, 69000966, atau dapat juga melalui rekening Basnas di Bank BNI Syariah, nomor rekening 009154 00007, 009154 00007. Jangan lupa tuliskan waspada demam berdarah dalam slip setoran Anda. Kepedulian Anda sangat berarti bagi pemberantasan nyamuk demam berdarah. Serangan umum terhadap nyamuk demam berdarah 1 Maret 2008. Persembahan Ramaku Peduli bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas, Danamon Peduli, dan Indosat Peduli. Live streaming on www.ramakofm.com. Supported by Internet Provider Central Online. Ramako Magic 105.8 Jakarta. Listen and talk to Ramako 105.8, the magic of Jakarta. Broadcasting from Menara BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Harmony, Jakarta. For marketing information, call 525-7892 or click ramakofm.com. Ramako Magic. Segala peluh Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Tuhan yang Maha Besar, tempat aku memuja dengan segala doa. Ramako 105.8, The Magic of Jakarta. Baik, Magic Listener, masih bersama saya Indra Samudra dan teman sharing kita Siwa Agus Hidayat. Kita masih terus mengikuti acara berproses menuju kesejatian diri sampai kurang lebih jam 21:30 ya. Juga bagi Anda yang berada di luar kota Jakarta, terutama Anda yang berada di Pontianak,
melalui Radio Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak. Silakan Anda juga bisa sharing di 6332705 atau juga di 6332706. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya kayak Pak Hairul ya? Mana Pak Hairul ya? Iya, nggak pernah kedengeran. Mudah-mudahan kabar baik Pak Hairul. Oke, silakan 6332705 633. Punya PR loh. Kenapa Siwo? Tadi masih punya PR. Masih punya PR satu penelpon ya. Tadi dari Mas Boy ya. Ditunggu Mas Boy ya. Jawaban dari Siwo mungkin nanti akan kita akan Siwo jawab. Dan silakan 6332705 6332706 kembali saya buka. Sebentar dari SMS saya kira saya stop dulu karena sudah banyak sekali, jadi mungkin saya pilih beberapa saja ya karena waktu terbatas. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa ini? Dengan Iban. Mas Ivan. Iban, Mas Iban di mana? Di Bekasi. Di Bekasi, silakan Mas Iban. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Siwo? Baik, alhamdulillah. Aduh. Ya, terima kasih dulu Lebaran sudah dibalas SMS-nya sama Siwo. Terus ini Siwo ini mau sharing mengenai doa kan, kalau menurut Siwo doa itu bukan hanya permintaan. Nah, ini mohon penjelasan lebih lanjut, kita tunggu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin pertanyaan tadi apa ya? Minta dijelaskan tentang doa. Oke. Baik, satu lagi mungkin atau dua lagi di 6332705 6332706. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Iyas. Dengan Pak Yos. Yes. Bapak Iyas ya. Di mana Pak Iyas? Lama nggak terbit nih. Di mana? Setiabudi. Setiabudi. Oke, silakan Pak Iyas. Assalamualaikum Siwo, apa kabar? Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kangen Pak Yas. Lama Ya. nggak terbit. Kurang kedenger. Ya, silakan. Dilanjut Pak Iyas. Enggak, saya ingin menanyakan mengenai minggu yang lalu, Jumat yang lalu itu Siwo sedikit menyinggung tentang Allah itu wal awalu wal akhiru. Saya ingin tanyakan, mohon penjelasan itu. Kalau perlu ditambahkan pengertian pemahaman daripada Allah wal awalu wal akhiru, dan Allah itu zahir dan batin. Nah, mohon artinya penjelasan pemahamannya seperti gimana gitu. Iya, baik. Dari saya. Ya, terima kasih Pak Yas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di 6332705 6332706 satu penelpon terakhir. Oke, katanya tidak ada. Kita coba SMS ya Siwo ya. Ini dari wah siapa ini? Dari Nur di Hutan Kayu. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini lengkap sekali Siwo Agus Hidayat. Saya mohon penjelasan tentang dua malaikat Harut dan Marut yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 102. Kemudian dari Rudi di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Apakah kebahagiaan itu? Itu mungkin satu lagi yang saya ambil ya. Ini dari Luli di Sunter. Assalamualaikum Siwo. Ya, Mas Ruli. Luli pakai L. Luli Siwo. Ya, di Sunter. Assalamualaikum Siwo. Ada kata-kata di dalam kesulitan ada kemudahan. Apakah kebalikannya juga berlaku dalam kemudahan ada kesulitan? Bagaimana kita memahami ini? Bisa tertangkap jelas Siwo ya? Oke, silakan. Monggo Siwo. Cukup. Monggo. Saya ambil semua. Monggo. Mas, saya silakan tidur dulu. Saya mau camping dulu Siwo ya. Iya deh. Majelis Nur yang berbahagia. Kita mulai dari Mas Boy. Ya benar sih bahwa kita masing-masing punya kehendak bebas. Ya baik mau buruk gitu ya. Terus beliau cerita tentang bagaimana kaitan beliau dengan membawa istrinya ke yang dimaksudkan oleh beliau. Terus yang menarik adalah jika kita tulus terjadi kok apa yang kita inginkan, mungkin begitu ya. Mungkin saya bisa salah kata
bisa juga saya salah memahami. Tetapi mohon dimaklumi aja. Yang saya garis bawahi adalah manakala kita tulus, maka upaya kita akan tercapai deh. Manakala kita tulus dalam rangka mendidik orang lain misalnya atau mendidik istri gitu, maka akan kesampaian kok gitu ya. Dan yang kemudian lain lagi kalau soal hidayah gitu ya. Jadi ada dua yang saya garis bawahi. Yang pertama tentang tulus, yang kedua tentang hidayah. Begini Mas Boy, ada satu sejarah yang itu merupakan satu hal yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya, ambil hikmahnya. Ketulusan itu satu hal, sementara kejadian itu hal lain. Kalau ketulusan itu pasti akan berakibat baik bagi kita, itu pasti bagi orang yang tulus itu. Tapi kalau dihubungkan dengan orang lain, maka pasti akan terjadi apa yang kita inginkan, enggak deh kayaknya. Misalnya begini, apa kita kira-kira meragukan ketulusan Nabi Nuh dalam mendidik istri dan anaknya? Enggak kan? Kayaknya nggak lucu deh kalau kita meragukan ketulusan beliau, karena beliau adalah figur yang sangat tinggi, figur wakil Allah kan. Dan juga tentang Nabi Lut misalnya, beliau sampai ke makom nubuwah, makom yang sangat tinggi dalam spiritual. Tentu kita hanya bisa mengasumsikan bahwa beliau sangat tulus di dalam mendidik istrinya. Tetapi kejadiannya kan juga tidak berhasil, maksudnya sesuai keinginannya, bahwa akhirnya istrinya baik, enggak kan? Jadi kita harus pisahkan antara bagaimana kita berikhtiar dan bagaimana cara kita berorientasi terhadap hasil. Tidak setiap yang kita ikhtiarkan terkait dengan orang lain itu pasti akan terwujud, itu tidak pasti. Ya, karena apa? Karena orang lain juga punya kebebasan untuk baik atau untuk buruk. Jadi yang enak ya kita kembali lagi kepada tugas kita saja. Kalau kita tugas misalnya sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, maka jelas mempunyai tugas mendidik suami dan mendidik istri dan anak. Itu jelas. Yang penting kita lakukan deh tugas itu. Bagaimana yang juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Nuh, Nabi Lut. Meskipun istri dan anaknya dia tidak mau mengambil pendidikan dari beliau, tapi tetap saja kan beliau mendidik, beliau menyayangi, beliau memberi fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana cara itu. Tetapi kalau akhirnya dia mengambil sesuatu yang berbeda, ya itu kan kita nggak bisa dong memaksa dia seperti yang kita harapkan. Ya, jadi ketulusan itu pasti berakibat baik kepada orang yang tulus itu, tapi belum tentu itu bisa diambil oleh orang lain. Jadi kita harus pisahkan. Apakah setiap niat yang tulus pasti sesuatu akan terjadi seperti yang kita inginkan? Tidak. Enggak, kayaknya ada hukum-hukumnya sendiri deh tentang itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tapi lain lagi deh kalau dihubungkan dengan hidayah. Kita sering, saya sih lama terjebak dalam pemahaman itu sepanjang pemahaman saya ya. Saya juga merasa terjebak tentu sepanjang istilah saya juga. Ya, meskipun kita belajar, meskipun kita berproses, tapi kalau memang kita belum dapat hidayah ya mau apa gitu kan. Di sini seakan-akan ada satu pembedaan bahwa siapa yang dikasih hidayah dan siapa yang tidak. Nah, ini sepanjang kemudian saya meneruskan pelajaran itu, akhirnya saya harus mengoreksi pemahaman itu. Bahwa hidayah itu dari hidayah yang paling dasar, yaitu hidayatul wujud. Bahwa kita diberi ada itu juga sebuah hidayah. Kita diberi akal, kita diberi fitrah itu juga hidayah. Kita diberi pikiran itu juga hidayah. Kita diberi, memang kalau hidayah yang sering dikaitkan dengan hidayah itu, sering dikaitkan dengan terkait dengan keimanan dan sebagainya yang besar-besar ya. Tetapi
pada dasarnya semua fasilitas yang menopang kesempurnaan kita itu semuanya hidayah. Dan Allah memberikan hidayah itu tidak pilih kasih, semua diberi, cuma masalahnya manusia diberi kehendak bebas untuk menerima atau menolak, untuk menjemput atau justru untuk membelakangi. Itu tergantung orangnya. Tetapi bukan berarti kalau orang ini dapat hidayah karena belum dikasih. Enggak dong. Sudah dikasih, cuma dia nggak mau ngambil. Jadi kalau saya bayangkan seperti matahari yang memancarkan sinarnya, dia pancarkan sinarnya ke segala arah. Nah, soal kita mau masuk rumah sehingga nggak kena sinar, kemudian kita lebarkan payung kita agar kita nggak kena sinar, nah itu masalah kita. Tapi matahari selalu saja memancarkan sinar itu kemanapun. Ya, kayaknya saya lebih memahami hidayah itu kepada pemahaman yang kedua. Jadi bukannya kita belum dapat hidayah, bukan. Kita belum mau ngambil hidayah. Kalau hidayah selalu sudah diberikan. Dari hidayah yang paling kecil sampai hidayah yang paling besar. Semuanya sudah disiapkan. Semuanya sudah ditebar. Cuma masalahnya kita mau atau tidak mengambil hidayah. Kalau sudah dapat hidayah A, mau tidak dia mengambil hidayah yang lebih tinggi lagi? Dan kayaknya untuk mengambil hidayah yang lebih tinggi, sebelumnya kita harus mau mengambil hidayah yang di bawahnya. Kalau kemarin kita membahas bahwa hidayah dalam kelompok besar itu ada hidayah yang berupa petunjuk dan ada hidayah yang berupa penyampai. Kalau petunjuk itu berupa rumus-rumus, gitu, termasuk seluruh perintah dan larangan, itu merupakan hidayah. Kalau kita mau mengambil itu, ikut pada rute yang sudah ditentukan, maka kita akan mendapatkan hidayah yang spesial, yaitu hidayah yang penyampai. Itu kaitannya dengan daya tarik dan daya tolak tadi. Kayaknya begitu, Mas Boy. Jadi yang pertama bahwa tidak setiap ketulusan itu mempengaruhi orang lain, tidak pasti, karena kalau orang lain itu buruk gitu, ya dia akan menolak ketulusan orang lain. Ketulusan itu kan terkait dengan kesucian seseorang. Tetapi kalau orang itu dia menyiapkan handicapnya, ya dia tidak akan terkait dengan ketulusan kita. Berbeda kalau kita tulus, sementara dia juga menyiapkan wadah untuk mengambil kebaikan, yaitu berarti connect gitu ya. Maka akan saling mendekat, maka akan saling terjadi penyesuaian. Itu yang bisa saya sharingkan ke Mas Boy. Kemudian Mas Iban Bekasi tentang masalah doa, bahwa doa itu tidak sama dengan permohonan. Saya punya pemahaman begini, Mas Iban, bahwa doa itu berangkatnya dari tauhid. Jadi berangkatnya itu dari ketergantungan total kepada Allah, sehingga dia kalaupun berupa permohonan, andai pun ya, meskipun doa itu jauh sangat lebih tinggi dari permohonan, tapi lebih banyak kepada kebergantungan kepada Allah. Itu doa. Sementara kalau permohonan itu berangkatnya dari keinginan kita. Bahkan yang sering terjadi itu permohonan itu berangkatnya dari egoisme kita. Sehingga bisa dikatakan kalau doa itu daerah langit, sementara kalau permohonan itu daerah bumi. Yang satu itu tentang hal yang berkaitan dengan di atas sono, yang satu ada di bawah. Jadi sangat berbeda antara doa dengan permohonan. Dan nanti juga kalau setiap doa itu pasti dikabulkan, tapi permohonan tidak, karena banyak permohonan yang tidak relevan, banyak permohonan yang tidak pas, bahkan ada permohonan yang buruk. Jadi tidak setiap permohonan itu dikabulkan. Berbeda dengan doa. Kalau doa karena dia itu berangkatnya dari kebergantungan totalnya kepada Allah dengan tanda petik nilai kebergantungan yang benar ya, bukan kebergantungan yang difahami dengan kepasrahan yang pasif. Itu tidak kepasrahan tapi tidak relevan dengan hukum-hukum Allah. Jadi pasrah tapi menentang, ya kan nggak mungkin kan pasrah kok menentang. Pasrah itu ya mesti menurut mestinya.
Tapi kalimat pasrah itu sekarang sudah banyak difahami sebagai hal yang pasif. Ya. Atau bahkan bentuk keputusasaan, yaudah deh pasrah deh sama yang di atas. Padahal maksudnya putus asa deh gitu. Jadi definisi dari kepasrahan itu sekarang sudah gradasinya turun luar biasa. Yang tadinya sangat bermakna aktif dan positif menjadi pasif dan cenderung buruk malahan istilah pasrah itu. Nah, doa itu terkait dengan kepasrahan seseorang kepada Allah. Sementara kalau permohonan itu berangkat dari keinginan individual. Jadi sangat berbeda antara doa dan permohonan. Terus Pak Iyas di Setiabudi, lama ini nggak ngorbit ini. Gimana kabar ini Mas Iyas? Tolong disaringkan tentang Allah al-awwal wal akhir dan az-zahir wal batin. Ini kelas berat nih. Ini tentang tauhid sifat, dan di dalam tauhid sifat ini penjabarannya sedikit saja mungkin tentang al-awwal wal akhir itu sulit ya. Gini aja, antara lain yang sempat saya tangkap dalam pelajaran tauhid sifat tentang az-zahir wal batin misalnya. Antara lain deh, nanti selebihnya kayaknya perlu perlu waktu yang sangat spesial untuk hal seperti ini. Beberapa yang saya tangkap dari pelajaran tauhid sifat tentang az-zahir wal batin, bahwa zahir itu mengandung makna antara lain bahwa Allah itu sangat nyata, sehingga tak butuh ilmu pun semua orang tahu tentang Tuhan. Sebegitu zahirnya, lebih zahir dari apapun, bahkan dari dirinya sendiri. Sangat zahir. Jadi semua orang itu mengenal Tuhan kok. Setiap orang itu sudah dibekali dalam dirinya ada yang namanya ilmu hudur, ilmu yang tidak usah belajar, dan dia tahu bahwa ada sesuatu yang membuat dirinya, ada sesuatu yang suara dalam diri kita masing-masing itu ada suara fitrah yang selalu mengajak kepada kesempurnaan. Dan itu ujung-ujungnya adalah Tuhan. Gitu. Bahkan orang yang menyangkal Tuhan pun dia tahu pada dirinya bahwa Tuhan itu ada. Sangat dohir. Gitu. Kemudian wal batin, tetapi manakala kita perdalam pengetahuan kita tentang ketuhanan, kita kejar sampai ilmu setinggi apapun, tidak mampu mencapai hakikat zat dia. Allah itu maha batin, gitu, maha ghaib. Nah, kalau kita bisa membayangkan bahwa Allah itu pandai, seluruh ilmu sudah kita kuasai, dan tingkat kepandaian tertinggi di persada alam ini kita sudah tahu, dan Allah kepandaiannya kayak itu, itu belum. Allah masih jauh lagi dari itu. Allah lebih besar dari apa yang kita pahami. Allah lebih besar dari yang dipahami oleh seluruh para nabi dan rasul, dan Allah lebih besar dari semua yang dipahami oleh makhluk, dan hanya dia sendiri yang mengenal hakikat kediriannya. Tetapi kita perlu untuk memahami semakin tinggi, untuk semakin mendekati pemahaman yang semakin sempurna, agar kita semakin mempunyai unsur-unsur yang unsur-unsur ilahiyah yang semakin kita besarkan, kita naikkan mutunya, sehingga semakin dekat koneksitas antara kita dengan yang maha tadi. Sementara itu, Mas Yas, nanti bisa dilanjut deh seperti biasa. Kemudian SMS dari Mbak Nur di Hutan Kayu tentang masalah Harut dan Marut terkait dengan malaikat.
saya mohon maaf dan terima kasih atas pertanyaannya, tapi saya hanya bisa menjawab bahwa saya belum tahu tentang masalah ini, tentang Harut dan Marut. Dan dulu memang saya pernah punya pertanyaan seperti ini, tetapi setelah saya pikir-pikir, oh banyak deh yang prioritasnya harus lebih tinggi. Toh saya tidak tahu Harut dan Marut juga nggak apa-apa. Bukan berarti memahami Harut dan Marut tidak ada manfaatnya, enggak. Ya, cuma kebetulan kajian tentang Harut dan Marut itu di luar agenda saya, sehingga sampai sekarang pun saya belum mengkaji itu dan saya hanya bisa menjawab saya belum tahu. Terus Mas Rudi sekarang, apakah kebahagiaan itu? Kebahagiaan adalah kesempurnaan. Biar ringkas deh. Kita kan selalu merindukan kesempurnaan kan? Dan kesempurnaan itu berimbit dengan kebahagiaan. Nah, seberapakah kesempurnaan kita? Ya, sebegitu deh tingkat kebahagiaan kita. Semakin kita sempurna, kita akan semakin bahagia. Bahagia itu terimpit dengan satu kebenaran. Jadi tidak ada kebahagiaan tapi dalam kemaksiatan itu tidak ada. Kalau dalam kemaksiatan itu mungkin adanya enak, senang, puas gitu, dan itu sangat fluktuatif dan nanti pun bisa berganti menjadi kesedihan dan lain-lain. Kalau bahagia itu nuansa indah, mempesona, stabil, tentram, sejuk, damai, dan seterusnya. Konotasinya semuanya bentuknya indah dan mempesona, dan dia tidak fluktuatif sebagaimana senang, puas, dan enak. Ya mungkin sepintas seperti itu, Mas Rudi. Dilanjut, Mas Rudi seperti biasa, masuk aja, ntar deh ya. Terus Mas Ruli di Sunter, bahwa dalam kesulitan ada kemudahan. Apakah bisa dibalik, dalam kemudahan juga ada kesulitan? Saya pernah mempelajari tafsir tentang ayat ini, Mas, bahwa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Itu jarang saya temukan, mungkin ada, tapi saya belum tahu. Tapi jarang ayat yang diulang dalam berurutan seperti itu. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Saya tertarik karena ada keistimewaan ini. Kenapa ayat ini sampai diulang 2 kali dan berurutan? Banyak ayat yang diulang tapi di tempat yang lain. Mungkin ada lagi yang diulang berurutan ini, mungkin saya belum tahu. Antara lain yang tadinya menarik saya untuk mengkaji tafsir dari ayat ini karena dari unsur itu. Kenapa ini kok sampai diulang 2 kali dan berurut inna ma'al usri yusra dan diulang lagi inna ma'al usri yusra. Itu saya punya kesan pertama bahwa ini mesti sangat penting ini. Gitu. Bukan berarti yang lain kurang penting, enggak sih. Ya, kebetulan begitu deh yang menarik saya waktu itu. Nah, sepanjang yang saya pahami kemudian tentu sangat terbatas dengan daya serap saya. Apakah apa yang saya pahami itu sudah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah dan sang pembuat firman yaitu Allah Subhanahu wa taala? Wah, saya angkat tangan kalau soal itu. Saya hanya bisa men-sharingkan apa yang saya pahami, dan yang saya pahami itu mungkin sudah tergradasi dari penafsirnya, mungkin juga tergradasi oleh pemahaman saya. Itu sangat terkait dengan latar belakang saya, kecerdasan saya, dan terutama adalah keikhlasan saya dalam rangka belajar itu. Beberapa yang saya pahami begini. Yang pertama, di sana dinyatakan bukan pakai istilah ada, tapi ma'a. Ma'a itu bersama. Jadi bareng gitu kan, bukan ada di dalamnya, tidak. Bahwa sesungguhnya dibalik fa inna ma'al usri, bahwa sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu kemudahan. Nah, cuma yang kayaknya menjadi garis bawah saya adalah kesulitan di situ hanya terkait dengan alur kebenaran. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain.
Jadi kalau orang dia kesulitan dalam rangka kebenaran, orang kesulitan dalam rangka meninggikan kebenaran, orang kesulitan dalam rangka menaikkan mutu kebenaran dirinya, nah, di sana selalu ada faktor kesulitan, tetapi selalu bersamanya itu kemudahan. Kalau saya punya analogi, mungkin begini, tapi analogi itu sangat jauh dari yang namanya analogi hanya untuk mempermudah ya, tapi sangat jauh dari relevansi dari aslinya. Analogi pun dari saya, sementara ini kan masalah ayat, jadi jangan dibandingkan deh. Cuma ini hanya jembatan untuk mudah mencerna aja bahwa kalau semakin kita belajar matematik yang tingkat tinggi, itu kita akan semakin mengalami kesulitan. Tetapi bersamaan dengan kesulitan itu, kita otomatis akan mendapatkan kemudahan. Kemudahan dalam apa? Kemudahan dalam menghitung. Ya, misalnya begitu kan. Pada saat anak kita itu belum mengerti tentang penambahan dan pengurangan, plus dan min, tambah sudo itu, penjumlahan itu loh maksudnya. Ya, dia kan kesulitan menghitung. Menghitungnya bagaimana? Semakin dia memperdalam rumus-rumus tentang penjumlahan, kemudian ada rumus-rumus tertentu, misalnya ada rumus ABC dalam mencari panjang sisi miring sebuah segitiga misalnya kan, di sana ada rumus ABC. Dia mempelajari rumus itu, tentu dia mengalami kesulitan dibandingkan orang yang tidak mempelajari rumus itu. Tetapi setelah mempelajari rumus itu, begitu dia memahami rumus itu, dia mempunyai kemudahan yang tidak dipunyai oleh orang yang tidak belajar itu. Jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, tapi ini hanya sebuah logika untuk mempermudah kita menangkap. Yang akan kita tangkap sesuatu yang jauh lebih serius, jauh lebih tinggi dan tidak relevan dari contoh yang saya analogikan di depan. Yaitu bahwa setiap seseorang kesulitan dalam penghambaannya kepada Allah, maka bersamaan dengan itu ada kemudahan. Nah, maka kalimat baliknya menjadi tidak relevan. Setiap kemudahan bersama dengan kemudahan itu kesulitan. Tidak dong. Tidak begitu, karena kemudahan itu akibat logis dari seseorang yang mempunyai kesulitan dalam penghambaan kepada Allah. Ya. Setiap ada kesulitan dalam rangka kita menapak jalan kebenaran, maka bersama dengan itu ada kemudahan-kemudahan. Nah, kalau mau diglobalkan besarnya, mempelajari tauhid itu tidak mudah. Tetapi bersamaan dengan kesulitan mempelajari tauhid itu akan terbuka kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Paling tidak itu yang sedikit banyak saya bisa rasakan. Dan lebih besarnya lagi, mempelajari agama, semakin memperdalam agama, itu semakin akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam mempelajarinya. Tetapi bersamaan dengan itu, kemudahan-kemudahan itu akan terbuka luar biasa. Sehingga hidup ini menjadi mudah, hidup ini menjadi indah, hidup ini menjadi luas, lapang, damai, tenteram. Orang tidak tidak gumunan, tidak kagetan, tidak kena sedikit tertegun, kena sedikit marah, kena sedikit tersinggung. Jadi dia mempunyai imunisasi spiritual yang luar biasa, sehingga dia tidak tedas, dia tidak mudah dimasuki oleh virus-virus spiritual tentang kesedihan, keresahan dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi mungkin garis bawahnya adalah bahwa kesulitan di situ hanya terkait dengan hal-hal pada saat kita ingin menapak kebenaran atau kita sedang menapak penghambaan kepada Allah, bukan kesulitan yang lain-lain. Ya kan, orang mau korupsi itu ya sulit loh, tapi bukan itu maksudnya. Di balik kesulitan ada kemudahan, tidak, bukan itu. Kemudian orang mau garong itu juga sulit loh,
harus merencanakan itu, harus ini, harus latihan, harus begini, harus begitu, harus punya strategi, harus merancang, dia harus mengambil data-data dan seterusnya, penyelidik sana, penyelidik sini. Itu juga sulit. Untuk garong itu juga sulit itu, untuk merampok itu sulit. Tetapi bersama kesulitan di sana ada kemudahan. Bukan itu maksud saya. Yang saya pahami dari pengkajian saya terhadap tafsir ayat ini, yaitu bahwa siapapun, setiap orang yang dia mendapatkan kesulitan dalam menapak kebenaran yang lebih tinggi, maka bersamaan dengan itu ada kemudahan yang semakin tinggi. Setiap orang yang dia mengalami kesulitan dalam penghambaannya kepada Allah, bersamaan dengan itu ada kemudahan yang semakin tinggi. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami, dan waktunya habis. Saya mohon maaf, Mas Indra Samudra. Iya, saya juga baru selesai camping sih, Wo. Jadi nyating ya. Gimana sih, Wo? Masih utang sate loh sama saya. Oh iya, sate di Salatiga masih ada sih, Wo ya? Pasar itu pasti. Oh iya. Insya Allah nanti bulan depan kita ketemu sih, Wo, insya Allah. Saya pamit ya. Monggo sih, Wo. Kepada seluruh Magic Listener dan seluruh staf dan keluarga besar Ramako, terima kasih atas yang terkait, dan kepada seluruh Magic Listener juga terima kasih atas hal-hal yang terkait semua. Mohon maaf dan saya mohon pamit. Semoga kita dipersaudarakan dalam penghambaan dan berkah. Amin. Kepada seluruhnya, bila taufik wal hidayah, wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Gus Hidayat dan Magic Listener. Dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejatian diri bersama Siwa Gus Hidayat. Dan insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali berjumpa ya. Yang tentunya masih dalam acara yang sama, yaitu berproses menuju kesejatian diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, juga bagi Anda yang bisa mendengarkan kami melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak, atau juga Anda yang bisa menggunakan akses Indovision dari channel 204 di seluruh Nusantara. Bahkan Anda yang bisa live streaming di www.ramakofm.com yang tentunya disupport sepenuhnya oleh provider internet Central Online. Saya Indra Samudra mohon diri sesaat, Magic Listener. Setelah ini kita akan kembali berjumpa dalam Song for You. Baru saja kita ikuti berproses menuju kesejatian diri bersama Sio Agus Hidayat. Renungan Sufi. Selama engkau terjerat oleh pikiran ada dan tiada, bagaimana kau dapat tapakkan kaki di jalan ini? Kosongkanlah dirimu sehingga hanya ada kehendak dari Dia. Sepanjang kau terjajah oleh diri, bagaimana kau dapat mencapai kesejatian? Jika tidak tersucikan dalam kerendah hatian dan fana, bagaimana akan mencapai pengetahuan tertinggi dari Yang Maha Agung? Dalam cermin Sang Kekasih, Tuhan, Sufi melihat sang diri, dan dalam cermin diri, melihat sifat-sifat dan tanda-tanda Sang Kekasih. Dari Fariduddin Adhar.